Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah keluarga. Dan pada malam hari ini, pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Penatua Jimmy Hanok Nafi. Sebelum kita memulai ibadah kita, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk saat teduh sebentar. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 24, bait yang pertama, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur terima kasih untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Kami akan mengikuti ibadah keluarga yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Jimmy Hanok Nafi. Tuhan, ketika kami boleh berada di dalam setiap ruang kami, ruang rumah kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan tutup setiap hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami terima boleh semakin memberkati kami dan merubah akan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami pada malam hari ini, dan biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita puji Tuhan kembali dari Kitab Bakti 62, bait yang pertama saja, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Salam jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian keluarga di hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita boleh mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama
kita mau masuk di dalam doa untuk firman Tuhan ini. Disiapkan bagian bacaannya dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapakah kami ini sehingga kami boleh berhak untuk datang membahas firman Tuhan? Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk datang kepadamu melalui firman. Terima kasih atas kehidupan yang masih Bapa berikan kepada kami. Sehingga kami semua boleh bersekutu di dalam nama Tuhan. Melalui firman Tuhan di hari ini akan kami baca dari Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami. Sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Semua itu dapat terjadi karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya. Di Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 di bawah terang judul Nasihat-nasihat terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan boleh melaksanakannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi untuk membahas firman Tuhan. Kalau hari Minggu yang lalu kita sudah sama-sama membaca, memahami dan mempelajari dari Amsal, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kaitannya juga sampai dengan hari ini, yaitu bagaimana firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita itu selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif itu sangat baik. Karena menolong kita menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif sangat penting. Karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Rasul Paulus menasihatkan kita agar pikiran setiap orang percaya maksudnya, agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap, didengar, bajik atau baik, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain selalu mempelajari firman Tuhan. Harus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara sudah mempelajari firman Tuhan setiap hari? Harapan saya semoga demikian. Nah, dengan firman Tuhan kita dituntun untuk selalu berpikir positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Nah, pertanyaannya, lawan dari berpikir positif adalah apa? Lawan dari berpikir positif adalah berpikir negatif.
Berpikir negatif sangat merugikan diri kita sendiri. Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Khawatir, takut, cemas, putus asa, dan sebagainya. Pikiran curiga kepada orang lain. Wah, jangan-jangan nanti orang itu begini, jangan-jangan orang itu begitu. Kalau ada apa-apa jangan bapak itu, bapak ini saja. Atau jangan ibu itu, ibu ini saja. Kalau bapak itu nanti jahat, nanti ini, nanti itu. Kita punya pikiran negatif terus terhadap orang lain. Seakan-akan kita ini paling baik, orang lain jahat semua. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita membuang pikiran-pikiran itu. Nah, tadi kan sudah saya tanya, apakah hari-hari ini kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif? Khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Tanggalkan semua itu. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Bawa semua beban dan permasalahan kita kepada Tuhan. Kuncinya ada pada pikiran kita sendiri, bukan pada pikiran orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal pasal 23 ayat 7a. Mari kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada pada diri kita. Itu yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Dengan berpikiran positif, kita sedang mengaktifkan iman kita. Bekerja yang ada pada saat yang tepat pasti akan menjadi dan menjadi kenyataan. Karena itu teruslah berpikir positif agar hidup kita beroleh damai sejahtera. Kalau dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, setiap saat hanya isi pikirannya negatif-negatif terus kepada orang lain, ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara, juga kesehatan saudara. Karena apa? Karena dalam pikiran saudara, dalam hati saudara yang ada hanya pikir negatif terus. Bagaimana nanti kalau bencana datang di Surabaya? Sudah ada bencana di NTT, di tempat-tempat lain. Jangan-jangan nanti di Surabaya juga demikian. Katakanlah dengan khawatir itu. Apakah dengan khawatir itu saudara dapat memberhentikan tsunami? Apakah dengan khawatir saudara dapat menghalau angin, badai, hujan, banjir? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dapat membuat kita kuat adalah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Kita tidak bisa menghentikan badai itu. Itu tetap datang. Nah, itulah makanya kita selalu berpikiran positif dalam diri kita. Sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam pikiran yang negatif. Karena ketika kita terus-menerus dalam pikiran negatif, maka akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Baik dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam hubungan kita dengan sesama. Baik dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman, dengan rekan kerja. Kita tidak bisa bagus lagi hubungan. Karena apa? Karena isinya kita akan negatif terus terhadap orang lain. Padahal kita hidup ini, Tuhan mengatakan kita selalu positif kepada orang lain. Jarene wong, positive thinking. Jangan negative thinking. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mencapai hal itu, apa yang dikatakan Tuhan? Firman Tuhan yang lalu dari Amsal sudah memperingatkan kepada kita bahwa Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan memberikan teguran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan masih sayang kepada kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu bersyukur. Dalam firman Tuhan kan dia katakan, saudara tentu sudah familiar dengan apa yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan seterusnya. Ucaplah syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun itu. Ketika ucapan syukur itu datang bukan ketika kita mendapatkan harta benda, kita mendapatkan cucu, mendapatkan anak, mendapatkan istri, suami, atau mendapatkan berkat berupa uang dan lain sebagainya. Tetapi segala hal kita mengucap syukur. Nah, ketika pikiran positif selalu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka berkat Tuhan akan mengalir kepada kita. Berkat Tuhan tentu macam-macam. Bukan hanya berupa materi.
Tetapi kita mendapat teman baru. Mendapat hubungan baru dengan sama. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita menuju kesuksesan, tentu kita harus membangun jaringan. Kalau anak muda sekarang bilang kita bangun network. Kita membangun jaringan. Kita membangun hubungan. Nah, kalau dalam pikiran kita isinya negatif terus, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain? Sulit bagi kita untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain. Karena apa? Karena dalam hati dan pikiran kita ya isinya negatif. Tetapi melalui firman Tuhan di hari ini, dari Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Ini kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 1 tadi. Tuhan minta kepada kita supaya kita selalu positif. Kalau pikiran positif ada dalam hati kita dan dalam pikiran kita, tubuh kita pun juga menjadi segar. Tubuh kita pun menjadi enak. Nah, ketika pikiran segar, tubuh segar, banyak pikiran yang bagus masuk dalam hati kita. Banyak ide-ide brilian yang ada dalam pikiran kita untuk bisnis, untuk pelayanan, macam-macam yang bisa terjadi. Sehingga ketika kita mengalami persoalan, baik dalam rumah tangga kita, dalam hubungan dengan teman, kita bisa tenang untuk menyelesaikan masalah itu. Karena pikiran kita positif. Tapi kalau ketika pikiran kita selalu isi dengan hal negatif, maka kita tidak dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan baik dan benar. Karena selama kita masih hidup sebagai manusia, persoalan datang terus silih berganti dalam hidup kita. Setiap hari persoalan datang. Ketika saudara menyetir mobil di jalan, juga ada persoalan. Dimanapun saudara berada. Di rumah juga demikian. Mungkin menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi cucu, menghadapi keluarga. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita selalu positif, berpikir kepada orang lain. Tuhan mengajarkan hal yang sangat luar biasa kepada kita. Cukup sederhana Bapak Ibu. Tetapi untuk menjalankannya memang tidak mudah. Untuk selalu ada pikiran yang positif dalam benak kita. Itu tidak mudah. Tetapi apapun itu, mudah atau tidak mudah, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mohon Roh Kudus pada Tuhan. Sehingga Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga hidup kita penuh dengan hal-hal negatif. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kita sudah bisa taat kepada Tuhan, tetapi kenapa kehidupan kita dari hari ke hari terus dalam keadaan sulit? Minggu lalu kalau Bapak Ibu ikut kebaktian kita, bacaan yang kita ambil dari Amsal tadi cukup menjelaskan kepada kita bahwa belum tentu ketika kita taat kepada Tuhan hidup kita baik. Kita akan melihat orang lain yang menurut pandangan kita tidak taat bahkan tidak mengenal Tuhan. Tetapi kehidupan mereka begitu baik, begitu luar biasa. Tapi kita yang setiap hari katakanlah hidup dengan Tuhan, hidup dengan doa. Sehari orang lain doa 3 kali, kita 1 hari doa 10 kali. Tetapi kehidupan kita dari hari ke hari makin sulit. Coba Bapak Ibu dan saya, kita semua sama-sama kita introspeksi diri kita. Mungkin ada satu ganjalan dalam hati kita. Ada akar pahit yang masih kita simpan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga tidak bisa membuat kita menjadi orang yang berkembang, menjadi orang yang sukses. Mungkin Bapak Ibu tetap ingat seperti apa juga saya sebut minggu lalu dari Matius pasal 7 ayat 7 kan. Bilang mintalah, carilah, maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin saudara sudah melakukan itu. Tetapi dalam melakukannya masih ada kekurangan. Saudara hanya berdoa dan mengetok, tapi saudara tidak pergi untuk mencari. Saudara sudah pergi untuk mencari, tapi tidak berdoa dan mengetuk. Nah, ketiga hal ini harus berjalan. Mencari, meminta, dan mengetok. Maka akan diberikan kepada Anda. Mungkin yang diberikan kepada saudara tidak persis seperti apa yang saudara inginkan. Satu hal yang perlu kita semua ingat, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan seturut dengan kehendak kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kehendakmu lah jadi atasku, bukan kehendakku jadi atasmu. Biarlah melalui firman Tuhan di hari ini membuat kita menjadi makin semangat menghadapi hidup ini. Ada yang bertanya, COVID kenapa tidak berlalu-berlalu? Apakah Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kita? Menurut saya tidak. Tuhan tetap sayang kepada kita. Kasih sayang Tuhan kepada kita melalui berbagai macam cara. Marilah kita menerima itu dengan lapang dada. Dengan pikiran yang positif. Jangan pikiran negatif. Yakin dan percaya
Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Sekali lagi biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hati dan pikiran saudara. Dan melalui firman ini kita makin dikuatkan dan kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat, untuk merespon firman Tuhan ini, baiklah kita sama-sama memuji Tuhan dari Kitab Bakti 117 ayatnya yang pertama. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Baik, mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dan kita akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih melalui firman Tuhan di hari ini. Tuhan mau mengajarkan kepada kami supaya kami selalu berpikiran positif dalam hidup ini. Walaupun kami dalam keadaan tertekan atau kami dalam keadaan ditekan, dalam keadaan sebagaimana macam pun, kami harus berpikiran positif. Dan kami boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Karena kami ini mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Allah kami melebihi daripada pergumulan hidup kami. Lebih besar Allah kami daripada pergumulan kami. Itu yang harus kami sadari. Kami tidak menyadari itu Tuhan, karena dalam pikiran kami hanya terisi pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi kami bersyukur kepadamu melalui firman Tuhan di hari ini. Kami akan merubah hidup kami dari pikiran yang negatif yang selalu berkecamuk dalam pikiran dan hati kami. Dan kami mau masuk dalam pikiran yang positif. Sehingga tubuh kami pun menjadi segar, jiwa juga menjadi segar. Karena kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di hari yang berbahagia ini, saya juga mendoakan bagi semua jemaat, baik yang ada di sektor pelayanan 1, orang-orang tua kami yang ada di sana, yang dalam keadaan kesulitan, baik secara ekonomi, secara fisik, mungkin juga dalam keadaan sakit, jauh dari keluarga, jauh dari anak, istri, suami, dan keluarga besar. Tuhan, kami mohon, Tuhan datang dan Tuhan boleh menghibur mereka. Yang sakit, Tuhan boleh menyembuhkan mereka melalui obat-obatan dan peralatan. Dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang merawat mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Pula orang-orang tua kami, anak-anak, baik anak kecil, anak muda, anak remaja, yang sebentar lagi ada yang mungkin akan melanjutkan pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga supaya mereka boleh mendapatkan biaya untuk melanjutkan. Seandainya ada yang belum mendapatkan sekolah, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkannya. Demikian pula keluarga-keluarga kami, jemaat yang ada di sektor pelayanan 2. Orang-orang tua yang ada di sana, anak-anak, remaja, ibu hamil, dan keluarga-keluarga semua yang merindukan kehadiran Tuhan tengah kehidupan mereka. Sama seperti apa yang kami alami di sektor pelayanan 1, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Mungkin di antara kami ada yang secara ekonomi tidak ada masalah. Tetapi ada masalah dalam masalah anak-anak, dalam masalah suami, istri, keluarga, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya masalah kesehatan. Ya Tuhan, kami mohon ke semua dalam nama Yesus. Tuhan bisa datang, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan pikiran positif yang ada dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan hadir di situ. Terima kasih Bapak. Saya juga mendoakan untuk saudara-saudara saya di sektor pelayanan 3. Tuhan tahu bagaimana keberadaan mereka. Orang-orang tua yang ada di sana. Janda, duda, yatim piatu. Bahkan juga ada yang dalam keadaan sakit. Yang mungkin sudah dalam jangka waktu yang cukup lama. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tolonglah Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, peralatan dipakai, Tuhan memberkati keluarga. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka.
pula anak-anak yang ada di sana, baik anak kecil, anak remaja, dewasa yang akan melanjutkan pendidikan berjenjang berikutnya. Tuhan tolong mereka. Ketika ada juga yang masih kesulitan masalah biaya dan lain sebagainya, kami percaya ketika kami mau punya rencana melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Terus saya mau mendoakan untuk kami rekan-rekan majelis, baik yang ada di sektor 1, sektor 2, sektor 3. Biarlah kami dapat melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, selalu ada pikiran positif dalam hati kami untuk melayani. Sehingga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk melayani jemaat, boleh kami lakukan ya dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapak. Mungkin ada rekan-rekan majelis kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan kesulitan dan lain sebagainya. Tuhan, apapun kami ini sebagai hamba Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan untuk gereja kami GPIB Bukit Zaitun, baik pendeta kami beserta anak dan keluarga. Tuhan memberkatinya dalam pelayanannya, dalam kesehariannya. Kami majelis, pelaksana harian majelis jemaat, pegawai kantor, semua yang terlibat di dalam roda kehidupan GPIB Bukit Zaitun, semua kami jemaat, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kepada kami. Ketika ada persoalan dalam gereja, biarlah kami menyelesaikannya bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan yang roh Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak masalah hal yang akan kami sampaikan, tetapi kami juga mendoakan paling tidak untuk pemerintahan di mana kami bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur ini, dan juga untuk keseluruhan wilayah Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, sehingga pemerintah kami ini dapat berjalan seturut dan bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Karena kesemuanya kami alaskan di dalam Kristus. Tuhan sumber sukacita kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian kekasih dalam Yesus Kristus, setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kini saatnya kita ungkapkan syukur kita melalui pemberian persembahan. Kita akan ambil dari Amsal 28 ayat 27 yang mengatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Baiklah, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 299 bait yang pertama saja, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa persembahan, kita serahkan persembahan kita pada Tuhan di dalam doa. Diundang untuk bangkit berdiri Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela yang seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah persembahan yang kami berikan ini kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Jemaat dipersilakan berdiri.
Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dalam ibadah kami di malam hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini, tetapi sebelum kami pergi meninggalkan hadirat-Mu, kami semua mohon berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam jemaat, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.